Halo semuanya, selamat datang di Medfocus episode 2. Oke, salah satu program kerja Departemen Media dan Informasi BEM Kemau Fapet Unpad 2025. Nah, kali ini tuh Medfocus hadir dengan tema hashtag cerita usaha anak Fapet. Nah, dan edisinya adalah Bootcamp Fapet, cerita di balik sate marangi. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Gemintang Alifanti sebagai pemandu podcast kali ini. Di episode ini kita bakal ngobrol bareng sama Kang Ojan sebagai perwakilan kewirausahaan Bootcamp Fapet. Aku mau ngasih tahu deh sedikit, Bootcamp Fapet itu usaha yang awalnya menjual sate marangi dari peternakan sendiri, dan sekarang tuh udah sukses berkembang dengan pesat tentunya, apalagi di kalangan anak-anak Unpad ya Kang. Langsung aja kita sapa narasumber kita. Halo Kang Ojan, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Aduh, sehat bener nih Kang? Sehat. Insya Allah sehat. Udah siap nih Kang? Siap. Oke, kalau gitu aku langsung aja ke pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin ya, bisa diceritakan nggak sih Kang awal mula berdirinya usaha Bootcamp Fapet ini? Kalau awal mula ya dari Prof Mansur, Pak Cuy yang biasa kita kenal Pak Cuy, itu teh kayak ada keresahan. Dia teh ngelihat kalau lulusan Fapet gitu ya, itu teh sedikit yang jadi pengusaha gitu. Ya ada, tapi ya tidak sebanyak mungkin yang dibayar oleh Pak Cuy atau saya juga kurang tahu seberapa banyak itu batasannya atau patokannya itu apa. Dia dari situ dibuatlah si Bootcamp ini sebagai wadah lah istilahnya untuk anak-anak yang mau berwirausaha kayak gitu. Oke. Jadi benar-benar dari suatu keresahan menjadi suatu inovasi ya. Betul. Dan di situ juga, jadi kalau misalkan anak Fapet nih mau usahanya makanan tapi nggak punya tempat, nggak punya tempat ya paling inti, itu teh ya bisa banget dibuat ya Fapet Unpad. Dan ya udah tinggal taruh produk, kalian di situ benar-benar kelola manajerial produksi, mulai belajar pemasaran, belajar pengelolaan administratif, ya bisa semua lah di situ. Nah itu emang ya dipakai aja gitu, ada sarana kayak gitu tuh. Oke, keren banget ya, Bootcamp udah menyediakan tempat untuk Fapet berkembang gitu dalam industri itu terutama ya. Oke, selanjutnya Kang, tantangan terbesar di Bootcamp Fapet tuh bagaimana? Kalau tantangan di Bootcamp yang pasti untuk suatu tempat makanan ya. Iya. Tempat makanan sekarang kalau menurut saya pribadi, orang-orang nih kalau makan udah pinter. Maksudnya pinter tuh bukan yang sekedar cari tempat makan enak pulang enggak, tapi malah mereka mikir ini pelayanannya cepet nggak ya, ini modalnya berapa sih, malah mungkin kepikiran sampai ke modal gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi tantangannya adalah konsisten di servis, kualitas, dan ya harga. Kalau bisa kita konsisten di segitu, kita usahakan di segitu. Oke, berarti cara ngatasinya dengan cara konsisten juga mengusahakan agar gimana harga biar terjangkau dan segala macamnya ya Kang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan sebagai anak wirausahaan tadi ada strateginya juga kan tadi. Nah, strategi bagaimana menjaga harga tetap ekonomis tapi kualitas bagus tuh gimana Kang? Kalau menjaga harga tetap ekonomis, yang pertama sebenarnya banyak cara sih ya. Dan yang paling umum saya ketahui adalah memotong rantai pasoknya. Atau kalian bisa dengan melakukan semuanya itu dalam satu genggaman kalian itu. Misal gini. Misalnya adalah susu. Susu, gimana caranya biar murah? Kita mau jualan susu, ya kalau bisa kita punya sapi perahnya sendiri gitu. Kita punya sapi perahnya sendiri, ya kita menghasilkan susunya sendiri, semuanya sama kita sendiri, sehingga cost untuk HPP-nya ya syukur-syukur bisa ketekan di situ. Kan kalau misalkan kita beli ke orang, dari orang dia harus ambil untung, otomatis sudah di atas lagi gitu harganya ya Kak. Tapi kalau misalkan semuanya kita bisa dalam genggaman sendiri gitu, harusnya sih harga bisa tetap ekonomis. Dan ngomongin kualitas, ya harusnya kita juga bisa lebih protect gitu. Oke. Nah,
untuk pertanyaan selanjutnya nih, pengalaman paling berkesan selama menjalani usaha. Pengalaman paling berkesan selama menjalani usaha adalah dapat komplimen dari customer secara langsung. Yang mungkin contohnya adalah, wah tempat ini bisa ngalahin tempat ini ya. Wow. Kita dapat seperti itu, dan ini yakin jualan segini dengan ukuran dan kualitas seperti ini kalian gak rugi. Malah di TikTok kita ada yang bilang itu jualnya kemurahan, kalian rugi. Tapi di bawahnya ada yang semacam balas, saya reply gitu, nggak ada, memang benar-benar segitu. Dan kalau dibilang kualitasnya itu grade B, nah yang orang lain ini dia bilang itu tuh grade A. Nah, itu sih paling berkesan. Kita dapat komplimen service yang oke lah kayak gitu. Oke. Nah, untuk menurut Kang Ojan sendiri, seberapa penting sih kan peran media sosial seperti TikTok tadi yang akan bilang dalam mendukung perkembangan bootcamp Vapet? Sangat penting di era kayak gini ya. Kalau misalkan media sosial, bahkan gak cuma TikTok. Sebenarnya kalau media sosial itu gimana penggunaan target sih, gimana target kita. Kalau misalkan target kita adalah bukan anak-anak muda, kayaknya jangan main di TikTok deh. Kalau misalkan target konsumen kita adalah kakek-kakek yang usianya 65, 70, itu kan kayaknya dia nggak akan ada waktu untuk, atau bahkan nggak ngerti scroll TikTok. Kayak kita jangan main di TikTok gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya sangat penting, tapi lebih dipilih lagi platform apa yang digunakan ya sesuai dengan behavior konsumen target kita. Oke, kalau boleh tahu platformnya apa aja nih? Kalau kita sih sekarang pakainya TikTok untuk entertain. Kita ya kadang entertain, kadang sales, kadang buat informatif. Tapi buat di Instagram itu lebih ke info-info singkat harian. Dan untuk apa ya, bisa dibilang salah satu media untuk kita bisa keep in touch sama konsumen lah kayak gitu. Mau disebutin gak sih Kang? Nama username? Oh boleh. Boleh banget. TikToknya itu Bootcamp Vapet Unpad, kalau Instagramnya bootcampvapet.unpad. Nah, Bakal muncul gak sih? Muncul. Oke, maaf ya mengasih kerjaan ke kalian tambahan, tapi lanjut Kang. Oke, untuk strategi apa sih yang digunakan dalam memanfaatkan media sosial untuk promosi dan membangun kedekatan dengan konsumen? Kalau strategi sebenarnya nggak ada strategi khusus. Kalau misalkan teman-teman ngelihat TikTok bootcamp itu kebanyakan, kalau menurut saya pribadi itu isinya adalah informatif. Yang saya heran adalah TikTok itu kan orang buka TikTok itu buat cari hiburan, ya kan? Nggak cari yang informasi, nggak cari belajar banget gitu kan, nggak. Ya, tapi ketika saya upload konten yang sifatnya adalah entertain, hiburan, nggak FYP, nggak rame, viewers sedikit. Tapi ketika saya coba upload yang sifatnya informatif, malah rame gitu. Itu sih herannya di situ. Jadi strategi khusus bener-bener nggak ada. Intinya konsisten upload. Jangan mungkin sebutannya konten sampah mungkin. Ya konten sampah itu jangan terlalu banyak. Ya dibuat aja si kontennya ini, targetnya apakah mau sales, apakah mau entertain, apakah mau ningkatin awareness. Nah itu sih. Oke, dipilih ya niche-nya tuh khusus untuk apa niche-nya gitu. Oke, selanjutnya nih Kang, harapan dan rencana ke depan untuk Bootcamp Vapet. Harapannya yang pasti bisa kasih service yang baik terus. Oke. Dan harapan dan rencananya belum ada sampai sekarang kalau dari saya pribadi. Tapi harapan lanjutannya adalah anak-anak Vapet bisa banyak yang jadi pengusaha. Syukur-syukur Bootcamp Vapet 4 bisa bantu. Tapi bakal mau ada rencana nggak sih buka cabang di tempat lain? Buka cabang nggak ada, tapi tungguin aja. Kita sudah ada rencana untuk membangun bootcamp VIP. Wow. So teman-teman yang mau makan di tempat VIP kita, langsung follow dulu
Instagram dan TikTok kita, oke? Bakal di Bandung nggak? Spill tempat daerah. Spill tempat atau daerah Ciparanji. Masih di daerah Ciparanji. Tapi Bandung dong, Bandung. Geser. Bandung. Boleh. Boleh. Kita Dan tunggu. satu lagi. Apa nih? Tadi kan udah bootcamp VIP dan teman-teman mungkin mikir jauh juga ya ke Ciparanji. Kayak menarik ya kalau misalkan kita bikin bootcamp nih ada di tiap-tiap fakultas. Wow. Hari ini di fakultas A, hari apa di fakultas apa. Wow. Kayak oke ya kalau misalkan setuju coba DM kayak gitu bootcamp. Oke, nanti voting aja di DM-nya, oke? Oke nih Kang, karena ini untuk closing statement juga nih. Apa sih pesan atau motivasi dari Kang Ojan kepada pendengar Medfocast khususnya mahasiswa Fapet yang ingin membangun usaha sejak dini? Yang mau yang mau bangun usaha sejak dini, yang mau bangun Perintis usaha gitu. Perintis lah ya. Berani, yang pertama pasti berani. Mental, berbicara mental, ya itu udah pasti harus ada yang namanya mau jadi pengusaha. Dan kalian boleh lebih pintar, tapi belum tentu kalian lebih berpengalaman. So, banyakin ngobrol. Ketika memang kalian sudah merasa lebih pintar dan kalian ketemu yang lebih berpengalaman, turunin dagu kalian. Itu aja sih. Wow, tepuk tangan banget dulu. Wow, keren banget ya perbincangan kali ini sama Kang Ojan karena sangat-sangat bermanfaat banget apalagi buat anak-anak yang lulusan Fapet ya, terutama banyak peluang kalian untuk ngasih membuat bantuan masuk ya untuk meneruskan kegiatan kalian gitu selama kalian telah keluar menjadi alumni untuk bekerja di bootcamp Fapet gitu. Oke, teman-teman, terima kasih banget Kang Ojan karena hari ini udah nemenin kita. Aku tutup, terima kasih. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah semuanya.